Oke teman-teman, kembali lagi di video saya ya di dunia sipil ya baik. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan untuk tool yang selanjutnya, yang lanjutan dari kemarin ya teman-teman di sini. eh, untuk tool yang kita bahas kemarin yaitu ada di toolbar draw. Nah, kita lanjutkan untuk tool yang selanjutnya yaitu yang kita bahas pada video kali ini yaitu ada heads, boundary, dan toolbar yang ada di modify yaitu move, rotate, copy, dan mirror. Baik, jadi itu yang akan kita bahas pada video kali ini ya teman-teman. Baik, langsung saja kita bahas untuk tool yang pertama yaitu yang boundary. Nah, jadi boundary ini digunakan untuk membuat garis tertutup secara otomatis dari area yang sudah dibatasi garis lain. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk membuat outline ruangan dengan cepat, bisa menghitung luas area tertentu. Langsung kita coba di sini ya. Untuk awal pertama kita coba membuat objeknya terlebih dahulu ya, karena di sini kita belum memiliki objek, jadi kita tidak bisa menggunakan boundary. Nah, kita buat dulu di sini ya, kita menggunakan PSP Line. Bisa menggunakan yang lain juga bisa teman-teman ya. Kita contohkan di sini pakai eh, PSP Line teman-teman. Ya, kita gambar lagi di sini ya. Dan seperti ini ya teman-teman. Ini dibuat. Nah, kita mau mengukur atau ingin mengetahui luasan dari kota ini saja ya. Nah, gimana caranya kita menggunakan yaitu boundary ini teman-teman ya. Oh, bentar. Nah, sini kita coba klik. Nah, kemudian kita enter dan kita klik di area sini atau di sini. Kita pilih menjadi dua area ya teman-teman ini. Nah, kemudian klik di area kedua, kemudian kita enter. Nah, setelah itu bisa kita lihat dan juga enter. Nah, kemudian kita pisahkan terlebih dahulu untuk area yang di sini ya. Sini kita pilih dulu untuk objeknya. Nah, kita sini pindahkan dulu. Nah, sini. Nah, untuk memindahkan kan kita ini awal. Nah, kita mau mengambil yang ini saja. Nah, kita pilih lagi. Nah, kemudian kita pindah. Nah, jadi seperti itu. Di sini juga bisa kita pindah seperti ini juga. Jadi kita mau mengukur tanah yang seperti ini. Nah, untuk mengetahui area atau luasan dari area tanah ini ya, blok ini, maka kita gunakan di sini shortcutnya yaitu pakai list itu. Nah, jadi kemudian kita pilih untuk areanya. Nah, setelah itu kita enter. Di sini kita bisa mengetahui untuk area di sini, area ini yaitu angka luas meter persegi. Nah, di sini kita ditemukan 16,26. Nah, itu. Nah, untuk perimeter ini yaitu untuk panjang dan lebarnya ya, teman-teman. Itu. Nah, jadi itu untuk fungsi dari boundary. Nah, untuk boundary ini juga bisa kita gunakan shortcutnya yaitu bisa gunakan BO. Nah, BO itu adalah shortcut dari boundary. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Baik, kita lanjut untuk di tool yang selanjutnya yaitu yang kita bahas ada heads. Nah, jadi heads ini adalah
eh, berfungsi untuk memberikan arsiran atau pola pada suatu bidang tertutup. Nah, kita langsung saja kita contohkan di sini ya. Kita coba menggunakan rectangle ya. Kita buat di sini sekitar 100 ya. Nah, ya seperti itu. Kita buat lagi sebelahnya ya. Kita buat lagi ya di sampingnya ya. Ini manual ya teman-teman di sini. Itu ini. Terus, nah, nah, kita akan buat sekitar 12, maka dari itu saya akan percepat ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Ya, ini mobilnya. Teman-teman, ini sudah tersedia untuk kita bisa karena heads itu harus bidangnya tertutup, maka kita sudah siapkan di sini ya. Nah, kita langsung saja untuk kita praktekkan di sini fungsi dari heads. Nah, oke bentar. Jadi heads itu sebuah arsiran yang biasanya digunakan untuk beton, dinding, nah seperti itu. Nah, kita bisa gunakan di sini yaitu ada pitch point dan select. Kita juga bisa langsung mengkliknya di sini. Kita coba di sini untuk solid ya. Solid kita klik di sini. Nah, kita di sini pakai coba warna yang ini saja ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Untuk yang kedua kita di sini pakai ANSI 12 yang digunakan untuk asiran bata ya bata asiran bata yang pakai ANSI 32 yang seperti ini yang ini teman. Jadi ini digunakan untuk arsiran bata ya teman. Kita klik di sini. Oh, kita harus bentar, bentar. Terus dulu. Kita ulang di sini ya teman-teman. Kita awal kita di sini ya. Ya, bentar. Nah, untuk solid kita tempel di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini kita ke heads. Kita bisa menggunakan shortcut H. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita pakai ANSI 32. Di sini ANSI 32 ini digunakan untuk arsiran bata ya. Nah,
Nah, untuk menyettingnya kita gunakan di sini ya angle yang kita harus atur di sini angle dan ini untuk ukuran scale untuk ukuran ini ya. Ini sini kita coba gini. Untuk betul kita coba kita contohkan dua. Nah, jadi dia berubah untuk ukurannya ya. Oke, yang selanjutnya yang di kotak ketiga kita isi dengan RC37 yaitu arsir tas RAM dinding tas RAM ya. Kita heads kemudian kita pakai RC37 ini kan. Nah, kemudian kita klik di area seperti itu ya. Sini kita lakukan tiga. Nah, ini kita enter setelah itu. Untuk yang keempat, kita batch lagi, kita isi dengan bata. Kita gunakan uh, bridge untuk bata yang lima. Nah, ini yang ini. Nah, kita gunakan untuk bata. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita kecilkan di sini, coba satu ya. Nah, seperti itu. Ini kita enter. Ini kita hatch lagi. Nah, untuk kotak yang kelima kita isi dengan arkon atau yang biasanya digunakan untuk arsiran beton. Kita cari di sini arkon. Nah, ini kita klik di sini. Ya, karena ini belum kelihatan, kita coba di sini menggunakan angka 2. Terus tidak bisa di sini. Nah, nah, seperti ini ya teman. Untuk ukuran scale ini berbeda-beda di setiap device ya. Jadi kalian atur sendiri untuk ukurannya agar terlihat dengan jelas. Baik, kita lanjut untuk di kotak yang keenam yaitu kita isi dengan asbon atau paving ya teman-teman. Kita cari di sini, kita enter terlebih dahulu. Nah, untuk yang keenam kita isi dengan asbon atau pak biasanya dibuat untuk arsiran paving. Nah, ini teman-teman. Kita klik di sini nah, seperti ini. Kita gunakan di sini pakai ukuran 0,0 oh, ya seperti itu. Baik, udah enter ini kita head lagi. Kita isi untuk kotak yang ketujuh dengan parts Q1 yaitu digunakan untuk ini, untuk lantai parket. Ya, nah, oh, salah. Lagi. Nah, seperti ini. Kita enter dan kita isi untuk kotak yang ke-8 kita isi dengan arrow atau kaca. Nah, ini. Nah, untuk ini kita coba untuk angle-nya kita buat di 45 ya. Nah, untuk ukurannya karena ini terlalu kecil, kita gunakan di sini terlalu besar. Nah, seperti ini. Nah, ini digunakan untuk arsiran kaca. Baik, kita lanjut untuk yang ke-9. Kita isi dengan ars ars atau genteng di sini ya. Arch. Nah, sini. Oh, sebentar. Bentar ya. Tadi ada kesalahan. Ini yang hilang jadi arusnya tadi ya.
Kita isi pakai 45, kemudian ini itu pakai 1. Selalu jangan lupa kita enter ya teman-teman. Oke, untuk yang 9 tadi kita isi dengan getek atau R, R, S, H, K, E. Nah, di sini kita klik dulu. Ya, untuk ininya, ukurannya kita, karena ini tidak kelihatan, kita coba di sini menggunakan, nah, untuk angle-nya kita nolkan, nah, jadi sulit. Kemudian kita enter, kita heads lagi, eh, untuk yang ke-10 kita isi dengan RB88, yaitu genteng juga, tapi beda motif ya. RB88 di sini kita cari di sini, nah seperti ini. Kita klik, ini kita arahkan, nah seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya kita hatch lagi untuk mengisi kotak di 11 ke 11, yaitu kita isi dengan grass atau rumput. Nah, kita cari di sini grass yang biasanya digunakan untuk rumput ya teman. Nah, ini. Nah, jadi dia rumput ya. Nah, atur di sini coba. Oh, terus. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk arsiran rumput. Untuk yang ke-12 kita isi dengan gravel, yaitu batu kali. Nah, ini. Nah, kita atur di ukurannya 1. Oh, kurang besar 23. Nah, ini untuk batu kali ya. Kemudian untuk selanjutnya gravel juga kita isi. Tapi ini bisa ya digunakan untuk batu kerikil kecil. Dengan cara kita kecilkan untuk ukurannya di 0,3. Nah, jadi ini untuk batu kali dan ini untuk kerikil. Ya, kita juga bisa menggunakan gravel. Kemudian kita lanjut di sini isi dengan holding. Holding ini adalah uh, apa itu? Paving segi 5, segi 6. Maaf. Di sini kita klik, kita atur ukurannya di 5. Nah, oh. Nah, ini arsiran paving tapi segi 6. Baik, kita lanjut untuk yang terakhir di sini. Kita isi dengan match. Net ini biasanya digunakan untuk pola lantai. Nah, kita cari di sini net. Ini. Nah, biasanya digunakan untuk lantai. Nah, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman untuk uh, heads yang digunakan untuk arsiran pada bidang tertutup. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut di sini ya. Kita langsung aja ke toolbar modify yang kita bahas, yaitu ada 4 tools. Ada move, copy, rotate, mirror. Nah, baik kita langsung yang pertama di sini yang kita pakai yaitu move. Jadi move ini digunakan untuk memindahkan garis maupun objek dari titik satu ke titik yang lain. Kita coba di sini ya, kita buat objek terlebih dahulu. Bisa di sini ya. Nah, kita pindahkan objek ini ke sini. Untuk kita bisa menandai apakah objeknya pindah atau tidak, kita kasih tanda di sini ya. Nah,
Nah, yang kita pindahkan adalah ini ya, garis ini. Kita caranya bisa menggunakan tool yang ini kita klik, kemudian kita select objek, bisa satu garis karena ini line, kita bisa satu garis dan bisa dua garis. Kita coba satu garis saja ya. Kemudian kita enter di sini ya. Kita klik di sini, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi dia pindah ke sini ya teman-teman. Dari yang awalnya di sini, dia pindah ke kanan. Nah, jadi itu untuk fungsi dari move yang digunakan untuk memindahkan dari titik satu ke titik yang lain. Begitu. Kita coba lagi, kita menggunakan shortcut ya. Kita coba menggunakan eh, objek berbeda, objek berbeda ya. Di sini kita coba menggunakan rectangle coba. Tetap sama, kita coba menggunakan shortcut yaitu M untuk shortcut move. Kemudian kita enter. Kemudian kita select objeknya. Setelah kita select, kita enter, kemudian kita pindahkan. Nah, untuk memindahkan kita bisa klik ini, kemudian kita pindahkan ke pojok sini. Nah, seperti itu ya untuk fungsi dari move. Baik, kita lanjut ke tool yang selanjutnya yaitu copy. Nah, untuk copy ini kita digunakan untuk menduplikat suatu objek. Nah, kita contohkan di sini ya menggunakan rectangle. Kita buat di sini coba menggunakan angka 200 kali 200. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba agar kita tidak kita coba ini pindahkan sedikit ya. Kita gunakan seperti yang tadi, kita gunakan move, kemudian kita add. Nah, kita pindahkan ya ke sini biar tidak nabrak ke objek yang ini. Baik, kita praktekkan untuk copy atau menduplikat sebuah objek. Di sini kita langsung saja kita klik di toolbar sini juga bisa. Nah, kita klik objeknya, kemudian enter. Nah, kita coba di sini. Nah, kita klik paling pojok sini, kemudian kita klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita buat di sini. Oh, nah, nah, begitu ya. Kita buat di sini juga. Yang bawah kita bisa menggunakan shortcut yaitu CO untuk copy ya. Kita set objek yang terlebih dahulu, kemudian kita enter dan kita klik di sini agar presisi. Nah, klik, kemudian klik juga. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi dari copy itu seperti itu. Coba kita copy dua kali di sini ya. Nah, kemudian kita copy. Nah, jadi seperti itu. Baik. Untuk fungsi dari nah, jadi ya menduplikat untuk sebuah objek. Baik, kita lanjut untuk di tool selanjutnya yaitu rotate. Nah, jadi rotate ini digunakan untuk mengatur eh, apa ya? Seperti kita sulit untuk menjelaskan, kita langsung aja ke contohnya saja ya.
Kita coba di sini menggunakan rectangle. Nah, itu. Kita klik di sini, rotate-nya kita select objek terlebih dahulu, kemudian kita rotate dan kita atur untuk kemiringannya ya. Kita klik di sini. Nah, ya, jadi dia digunakan untuk mengatur kemiringan dari objeknya. Nah, kita coba di sini menggunakan 45 ya. Nah, jadi dia akan miring seperti itu. Kita contohkan lagi di sini ya dengan kemiringan berbeda. Coba di sini kita gunakan langsung untuk shortcutnya yaitu RO. Kemudian kita enter dan select objek dan kemudian kita enter. Nah, kita bebas mau menentukan untuk mau di titik acuan apa, titik posisi awalnya di sini juga bisa, bisa di sini juga bisa. Nah, jadi dia miring. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita klik awal itu untuk biar dia ada titik acuan pertama gitu, pengunci, titik pengunci. Nah, seperti itu untuk fungsi dari rotate. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas yaitu mirror. Nah, jadi mirror ini digunakan untuk cermin, ya, seperti cermin. Nah, seperti cermin dan juga bisa kita duplikat, ya, mendouble objeknya. Kita langsung saja ke contohnya ya. Kita coba kita di sini coba untuk membuat contohnya kita membuat ya eh, pintu. Sini. Oke baik untuk tool yang selanjutnya yaitu ada di mirror yaitu mirror ini fungsinya seperti cermin ya. Jadi dia bisa apa ya ya menduplikat juga tapi eh, arahnya itu kayak cermin gitu kayak kaca cermin. Nah mungkin langsung saja kita praktikkan agar kalian bisa langsung mengerti ya. Di sini saya akan membuat contohnya, membuat sebuah eh, apa itu pintu. Nah, jadi yang akan saya mirror nanti adalah pintu ya. Baik, untuk ukurannya di sini kita 5, kemudian 6, 15. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik ini, ini, kita pakai di udah. Tambah cara gimana? Tahu-tahu ini masalah. Kita ulang di sini kan. Ini jaraknya 80. Kita pakai ini mana di sini. Dan ke atasnya 15. 5 dan kita C untuk tulis. Kemudian untuk membuat pintunya kita gunakan itu LM. Kita tarik ke atas di ukuran 60. Kemudian tebalnya di 4. Kita close. Oh, kita ulang ya. Kita panjang lebar pintunya di 80 untuk ketebalannya di 4. Kemudian kita ke 80 dan kita close. Kok tidak sama ini?
Nah, seperti itulah. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi mungkin device-nya nggak error ya. Jadi gimana itu? Baik, itu selanjutnya kita buat ini. Untuk cara membuat apa ini pintu kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Jadi itu kita tidak perlu bahas ulang. Ini device-nya lain gimana? Ngobrolnya nggak bisa. Kita manual saja. Kita pakai manual ya. Bisa. Nah, nah seperti ini. Nah, kemudian kita praktekkan ini untuk mirror. Nah, untuk mirror ini kita buat dulu untuk garis batu agar nanti mirrornya itu tidak nempel dengan, nah ini kalau kita tanpa ini nanti nempelnya di sini ya, mirrornya di sini tanpa ada cetak. Jadi kita coba untuk membuat garis batu di sini ya. Yang pertama kita blok di sini, kemudian kita klik. Nah, ini kita klik di sini dan di sini. Walaupun di sini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian kita rotate ini. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Kemudian kita mirror lagi untuk ini. Untuk pintu yang kedua ini kita mirror. Dan kita klik di sini. Dan di sini. Nah, jadi ini mirror itu gunanya untuk cermin gitu ya. Jadi ya apa kayak ya fungsinya cermin seperti itulah. Ya, seperti itu ya. Baik, baik. Karena tadi kita sudah mempelajari yang kemarin dari toolbar draw, dari toolbar modify. Nah, kita akan menggabungkan antara toolbar draw dan toolbar modify. Kita akan membuat sebuah eh, fondasi batu kali. Nah, jadi selama ya, setelah kita belajar yang kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang lem, body lem, nah, kemudian rotate, copy. Nah, kita akan praktekkan semuanya. Kita praktekkan membuat dengan membuat sebuah fondasi batu kali. Nah, baik kita langsung aja ke prakteknya. Kita di sini kita yang pertama kita membuat eh, selupnya terlebih dahulu. Di sini kita klik. Kemudian kita di sini kita menggunakan rectangle terlebih dahulu ya. Untuk ukurannya yaitu di 15 kali 25. Nah, ini untuk ukuran selufnya ya. Nah, jadi 15. Nah, kita kemudian kita offset. Nah, kita karena gini tidak kita ajarkan dan kita tidak bahas tadi. Dan kita akan jadi saya akan bahas sikat saja ya untuk offset. Offset itu seperti inilah. Contohnya, jadi kalau kita mau membuat atau menduplikat, tapi ukurannya bisa kita atur di sini ya. Sini kita karena kita membuat celupan. Jadi untuk jaraknya kita pakai di 2,5. Kemudian kita offset lagi. Nah, Rona kan Oke, karena tadi ada gangguan. Nah, kita offset di sini ya. Yang ini kita enter lagi, kemudian kita offset di sini. Nah, di sini kita offset di jarak 0,8. Nah, seperti itu. Jadi, karena ini sebuah besi, nah kita harus membuat lengkungan di sini ya. Caranya yaitu menggunakan pilet ini. Nah, pilet ini kita tidak bahas tadi.
Nah, kita langsung saja kita kalian bisa coba-coba saja ya. Kan mungkin di video selanjutnya kita bahas secara lengkap. Di sini kita bahas secara singkat saja. Caranya yaitu kita menggunakan shortcut atau kita klik di sana di atas, kita F, kemudian enter, dan kita R untuk mengatur ukurannya, enter, dan kita pakai di 0,6. Dengan kita select objek di sini, sini text, dan satu ya. Kemudian kita lakukan di semua sudut agar membentuk lengkungan. Nah, kemudian untuk yang bawahnya, kita lakukan sama seperti yang di atas, kita buat lengkungan juga. Nah, setelah itu kita buat lingkaran ya. Karena di sini ada lingkaran. Lingkaran apa ya? Belum tahu sih. Di sini. Nah, agar kita tidak membuatnya satu-satu, maka kita gunakan tool yang sudah kita pelajari yaitu copy. Nah, di sini kita pilih dulu untuk objeknya, kemudian kita copy dan kita pindahkan ke sini. Dari sini ya, agar tidak kita membuatnya satu persatu, kita langsung saja menggunakan copy seperti itu. Kemudian kita membuat sengkang. Nah, untuk membuat sengkang ini pertama itu kita rotate dulu untuk agar kita bisa melakukan kemiringan rotasi. Kita RO, enter, kemudian kita tentukan untuk titik penguncinya di sini. Nah, setelah itu kita cek. Kemudian kita atur untuk di 315 derajat. Nah, setelah itu kita lakukan untuk sekang di sisi sebelahnya. Kita RO, kemudian kita enter dan kita tentukan titik penguncinya dan kita copy agar kita tidak menggunakan di besi yang awal. Jadi kita sudah mengkopinya gitu ya. Enter dan kita pakai di kemiringan per 5 derajat. Nice. Kemudian kita potong di sini menggunakan apa itu? Blend bisa menggunakan kita untuk memotong area-area atau garis-garis yang tidak kita gunakan di sini menggunakan trim, kita menggunakan shortcut TR. Nah, nah seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk mengangkat gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini kita trim dulu mungkin ya. Terjadi. Kita trim tuh. Oh, kan TS. Nah, itu. Untuk yang lainnya kita bisa gunakan blok. Ini kita delete agar lebih cepat.
agar bisa menghemat waktu. Nah, 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 setelah itu kita akan membuat peletakan dari bentuk kalinya, yaitu dengan cara kita tarik garis dari sini di angka sekitar 30. Nah, kita tarik di angka 30 meter. Nah, karena ini tidak di tengah, maka kita harus menggunakan move untuk memindahkannya. Nah, ya, posisikan dia di tengah. Nah, kemudian kita tarik ke bawah di 90 untuk panjang bawahnya. Setelah itu, kita tarik garis ke sini di angka 80. Nah, ini ke sini 80. Nah, seperti itu. Kita cek apakah dia sudah ada di tengah. Kalau belum, kalian bisa atur agar dia presisi ada di tengah. Kemudian kita tutup untuk garisnya ini menggunakan lem. Nah, seperti itu. Saya tarik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Baik. Setelah itu, kita gunakan offset yang seperti sama tadi untuk meletakkan pasir maupun alas tapi terlebih dahulu ya. Kita ke bawahnya kita gunakan di angka 15. Ini 5. Nah, baik. Setelah itu, kita tarik garis dari sini ke bawah menggunakan lem. Sini ya. Kiri teman-teman. Nah, begitu. Nah, kemudian kita tarik di sini ya ke bawah menggunakan lem. Tarik ke bawah di angka sekitar 35. Nah, error. Ini angka 35. Nah, itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik garis ini sekitar di angka 70. Kemudian lurus kita tarik sini kemudian 70. Nah, seperti itu. Nah, kita cek lagi apakah garis ini berada di pas di tengah-tengah, kita pindahkan. Kita cari di sini mas, jikanya sini. Jadi dia ternyata belum lurus. Nah, setelah itu kita sudah lurus, kita lakukan yaitu uh, apa itu namanya, offset. Offset dulu ya, offset untuk ini ke atas di angka 20. Nah, yang ini offset ke kanan 10 dan ini ke kiri 10. Nah, setelah itu kita tutup pintu ini. Nah, kita tutup. Nah, kemudian kita trim untuk area-area yang atau garis yang tidak kita gunakan. Ini garis yang tidak kita pakai. Kemudian
Iya, iya, seperti itu. Nah, kemudian kita di sini membuat unstamping menggunakan ellipse ya. Nah, caranya kita klik di sini di pojok, kemudian kita pojok lagi. Nah, untuk ini lebarnya pakai 5 saja. Nah, kemudian kita pindah menggunakan move yang sudah kita pelajari di awal. Nah, kemudian agar kita tidak membuat satu font, kita gunakan copy ya. Nah, seperti itu. Kita copy, sampai lagi. Kemudian kita blok semuanya dan kita copy. Gitu. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita membuat dinding ya. Untuk dinding kita menggunakan rectangle. Nah, lurus kita tarik sini, kemudian paskan ke kotak. Nah, itu. Kemudian kita offset untuk dindingnya, kita offset dalam sekitar 2,5. Dan ini kita tarik ke atas. Tarik, kita pilih klik dulu, kita tarik ke atas. Nah, kita tarik. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita tarik di sini untuk eh, lantainya ya. Tarik ke sini ke kanan sekitar angka 100. Nah, kemudian kita offset agar lebih cepat. Di sini ya. Nah, kita offset di angka 2, offset lagi 6, offset lagi di angka 10. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita tutup untuk garis ininya. Kita tutup menggunakan lem. Kita tarik dari sini. Kita tarik ke atas. Seperti ini. Seperti segini. Kemudian kita tarik kanan. Kita cari dulu untuk kelurusannya. Nah, kemudian kita tutup. Isi. Nah, selesai. Kemudian kita menggunakan mirror agar tidak membuatnya satu persatu. Jadi kan untuk mirror kita shortcutnya yaitu MI. Nah, kita klik di sini karena ini ada garis batu juga di sini ya. Kita klik. Nah, nah, jangan lupa untuk kita menghapus eh, garis ini ya. Nah, di sini kita isi dengan batu eh, apa itu? Batu kali. Baik, setelah penggambaran kita selesai, maka dalam langkah terakhir yaitu kita lakukan yaitu pengarsiran menggunakan heads. Nah, di sini kita melakukannya dengan arsiran paling atas dulu kita lakukan ke bawah. Nah, di sini kita untuk mengisi apa ini namanya eh, dinding kita menggunakan ANSI 32 seperti yang saya jelaskan ya pada awal tadi ya. Ini untuk hasil ini kita pakai ANSI 32. Kemudian kita enter dan kita hedge lagi. Untuk selanjutnya kita menggunakan yaitu eh, beton. Nah, untuk pengasiran beton tadi kan kita menggunakan di sini Arcons. Nah, ya teman. Jadi di sini kita isi dengan beton. Kita klik di sini. Nah, karena ini belum kelihatan, kita kecilkan. Coba kita kecilkan di sini ya untuk ukurannya agar bukannya bisa terlihat. Kita coba di sini menggunakan angka 0,3.
ternyata belum kelihatan ya. Berapa satu mungkin. Nah, dis kita gunakan di angka 0,1. Nah, di sini isi beton, di sini juga. Kemudian yang bawah juga kita isi dengan ini. Nah, seperti itu. Oh, nah, seperti itu. Kemudian kita untuk yang bawahnya kita isi dengan pasir. Jadi pasir tadi itu yaitu kita gunakan arsen. Nah, ini. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang bawah sepertinya ada juga yang kita isi dengan arsen. Nah, ini. Ya, betul. Nah, kemudian kita ikat. Setelah itu kita isi untuk tanahnya ini menggunakan berapa? ANSI 31. Sini ya. Kita atur untuk angle-nya di sini karena ini kita 45 dan itu kita besarkan ya di angka 3 mungkin. Terlalu besar satu. Nah, di sini juga kita isi. Nah, seperti itu. Kemudian kita angkat. Kemudian yang terakhir kita isi batu kalinya ya. Untuk batu kali tadi kita batu kali kita gunakan headsnya yaitu gravel. Nah, seperti itu ya. Teman. Jadi ini untuk uh, tambahan batu, batu kali, batu fondasi batu kali ya. Seperti ini. Jadi untuk tool-tool yang sudah kita pelajari dari toolbar draw maupun modify, nah kita sudah bisa membuat sebuah fondasi di sini ya. Baik, baik mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan apabila masih ada kebingungan dalam membuat sebuah di fitur yang toolbar modify, kalian bisa ulang lagi untuk video video ini berulang ya. Baik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.